Oke, ini contoh tesis. Ya, Bapak Ibu, Bapak-Bapak. Bapak-Bapak, selamat sore semuanya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai SPSS. Sekali lagi ini ya, secara sekilas saja. Untuk tetes itu ada 3 macam tetes. Ya, 3 macam tetes. Ya, 3 macam tetes. Yang pertama adalah one sample tetes. One sample tetes itu jika Bapak-bapak mempunyai satu kelompok data dari satu populasi, maksudnya, ya, dari satu kelompok populasi ingin dibandingkan dengan standarnya, gitu. Contohnya yang di sini adalah produksi dari sesuatu blok, misalnya, ya, mau dibandingkan dengan potensi produksinya. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Langsung saja ya. Jadi itu dimasukkan seperti ini ya. Seperti kemarin minggu lalu sudah. Ya. Kemudian populasi itu dimasukkan. 10 ya. Terus compare means dan sampel tetes karena memang hanya satu sampel kan ini tetesnya. Satu kelompok maksudnya. Kemudian klik begini ya. Nah, ini 32, 31, 32, 30, 28 dan seterusnya ini adalah produktivitas dari blok atau divisi yang sedang akan dibandingkan dengan potensi produksi. Ya, berat TBS masuk ke kanan dibandingkan dengan ini test value. Ya, dibandingkan dengan test value. Nah, ini. Ya, bandingkan dengan test value. Test value hanya satu, yaitu potensi produksi. Jadi berat TBS, produktivitas TBS ini akan dibandingkan apakah dia sudah sama dengan potensi produksi atau masih di bawah potensi produksi. Gitu. Kemudian hasilnya, ya, klik OK. Hasilnya ini. Ya. Hasilnya diperhatikan, aduh jadi menti ya. Ini hanya rata-ratanya yang atas ini. Yang dilihat adalah tabel ini, one sample test. One sample test, dilihat sig-nya, sig ini ya, signifikansinya total 0,273. Nah, kalau sig itu lebih dari 0,05 artinya non-signifikan. Kalau kurang dari 0,05 signifikan untuk analisis apapun. Ya, sig-nya kalau kurang dari 0,05 artinya signifikan, kalau lebih dari 0,05 artinya non-signifikan. Nah, data tersebut menunjukkan 0,273. Ini lebih dari 0,05, artinya non-signifikan. Artinya tidak berbeda nyata. Kalau tidak berbeda nyata artinya, ya, artinya produktivitas TBS tersebut senilai dengan potensi produksinya, ya, artinya ini. Nah, ini artinya rata produktivitas dari blok atau divisi yang kita amati senilai dengan potensi produksi 30 ton per hektar per tahun. Artinya apa? Artinya sudah tercapai potensi produksinya, begitu. Oke? Oke ya? Oke, nah sekarang dibandingkan dengan ini independent t-test. Nah, independent t-test ini digunakan, bedanya kalau yang tadi itu digunakan untuk melihat kesesuaian satu kelompok populasi dengan
standarnya misalnya kalau independent t-test itu menguji dua populasi, apakah dua populasi tersebut identik ataukah dua populasi tersebut berbeda, tidak identik, ya, begitu. Nah, seperti ini ya, contohnya adalah lahan tanpa aplikasi TANKOS dan lahan dengan aplikasi TANKOS. Kemudian caranya adalah mana ini? Apa namanya? Variabel view-nya ditulis perlakuan dan produktivitas. Nah, ini perlakuannya apa? Perlakuannya adalah tanpa TANKOS dan dengan TANKOS, ya. Kemudian ini berat. Ya, berat atau produktivitas, saya agak lupa. Terus dimasukkan. Nah, ini produktivitas ternyata ya. Produktivitas. Ini perlakuannya kan ada dua macam, tanpa TANKOS dan dengan TANKOS. Nah, yang tanpa TANKOS diberi kode 1, yang dengan TANKOS diberi kode 2. Ya. Kemudian ini produktivitasnya. Selanjutnya seperti tadi ya, klik analyze, compare means, ya. Kalau tadi milihnya one sample, kalau ini independent t-test. Ya. Dipindah dulu ke sebelah kanan. Nah, kemudian ada grouping variabel. Ya. Kursor dipindah langsung. Kemudian klik anak panah di bawahnya masuk ke grouping. Nah, grouping variabelnya ini ada tanda tanya ya. Terus grouping variabelnya itu muncul tanda tanya. Sebentar. Nah, ini yang tanda tanya, diklik define group. Ya, klik define group, isikan angka 1 untuk grup 1, angka 2 untuk grup 2, ya, continue, oke. Oke. Continue, oke, ketemu. Yang di atas ini grup statistik, perlakuan 1, ratanya 26, perlakuan 2, yaitu yang dengan TANKOS, ratanya 29. Sekarang yang dilihat ini, independent sample t-test. Ya. Sekali lagi paling mudah adalah melihat SIG-nya. SIG to tail. Ya, bukan yang SIG ini, SIG to tail. 0,036. Ya, 0,036 berarti kurang dari 0,05. Artinya signifikan. Artinya berbeda. Berarti lahan yang diberi TANKOS dan lahan yang tidak diberi TANKOS produktivitasnya berbeda. Gitu. Oke, kemarin sudah. Ini kalau peer test itu berpasangan. Ya, kalau peer test itu berpasangan. Oke, besok kalau misalnya, kan ini saya sudah mengirimkan semuanya, jadi tinggal contoh. Oke. Terus sekali lagi, kalau korelasi itu melihat hubungan antara ini. Ya, hubungan, nah ini, melihat hubungan misalnya di sini. Nah, ini ya. Melihat hubungan antara misalnya luas blok dengan losis. SIG-nya 0,477, berarti tidak ada hubungan antara luas blok dan losis. Tapi kalau luas blok dengan produksi, SIG-nya 0,000 ini ya. Jadi kolom kiri ada luas blok, losis, produksi, ya kan? Baris teratas ada tulisan luas blok, losis, produksi. Kemudian ditarik garis dari kolom kiri yang SIG to tail, garis mendatar. Dari losis turun ke bawah, ketemu titiknya 0,477. Ini lebih dari 0,05, artinya luas blok dan losis tidak ada hubungan. Kemudian tarik lagi garis. Dari kiri pada SIG ke kanan. Produksi tarik garis ke bawah, ketemu titiknya SIG 0,000, artinya kurang dari 0,05, berarti luas blok dan produksi
ada hubungan, ada korelasi. Begitu, okay? Kemudian untuk regresi nanti hasilnya kita akan mendapatkan persamaan. Kita akan mendapatkan persamaan, dapatnya dari mana ini? Koefisien ini. Nah, ini ya. Variabel dependennya produksi, berarti ini Y. Ya. Variabel independennya luas blok. Karena tadi waktu analisis korelasi, luas blok ada korelasi dengan produksi. Kemudian kita regresi, kita lihat regresinya. Nah, jadi produksi Y, karena ini yang dependen, sama dengan konstantanya dulu, min 1,406 plus 28,941X. Artinya, kalau X yaitu luas blok bertambah, maka produksinya akan bertambah. Begitu. Ya. Itu. Jadi persamaannya menjadi nah ini. Y sama dengan min 1,409 plus 28,419X. Artinya kalau X ini ditambah, misalnya X ini misalnya luasnya misalnya 2 blok, berarti 2 kali 28,419 tambah dikurangi 1,409, ketemunya Y-nya berarti berapa ini? Sekitar berapa? 56. Misalnya ya, 56 ton. Gitu. Contoh ini. Oke, itulah SPSS. Sekarang kita akan masuk kepada yang SPSS sudah ya. Terakhir yaitu bagaimana saya ingin memperkenalkan salah satu tools untuk menulis. Salah satu tools untuk menulis. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan yang namanya plagiarisme atau plagiarisme. Nah, ini nanti ada contoh-contohnya. Bukan contoh plagiarisme, tapi contoh similaritas. Tapi kita kenali dulu apa itu plagiarisme. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai dari suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Begitu. Jadi meskipun kita tidak sengaja, kalau terbukti itu plagiat, ya namanya plagiat. Begitu. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 disebutkan, plagiat adalah pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya, milik orang lain, dan menjadikannya seolah-olah pendapat sendiri. Ya. Kalau Oxford American Dictionary tulisnya to take and use another person's ideas or writing or inventions as one's own. Oke. Nah, sekarang ruang lingkup plagiarisme. Yang pertama, paling apa namanya? Paling sederhana maksudnya, mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Ya. Yang kedua, menggunakan teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Kemudian yang ketiga, menggunakan data milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisannya sendiri. Yang kelima, melakukan parafrase, yaitu mengubah kalimat orang lain dalam kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang terakhir, ini yang paling parah, menyerahkan, ini bisa dipindah nggak tuh? Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Jadi ada suatu karya ilmiah milik orang lain, dipublikasikan sendiri,
dipublikasikan lagi oleh dirinya sendiri dan ditulis sebagai dirinya sendiri. Penulisnya diganti gitu. Nah, jadi ini lingkupnya plagiarisme. Jadi bisa kalimat, bisa teori, bisa data, bisa tulisan orang lain, bisa parafrase orang lain, bisa karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Oke ya. Jadi tipe plagiarisme itu bisa plagiarisme kata demi kata, word to word plagiarisme, itu memakai kata-kata persis milik orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Atau plagiarisme atas sumber, penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Atau plagiarism of authorship, penulis mengakui pengarang karya milik orang lain sebagai karyanya. Atau ini, self-plagiarism. Self-plagiarism adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi. Jadi sudah dikirim ke redaksi A, ke jurnal A, dikirim lagi ke jurnal B. Dan mendaur ulang karya tulis. Ya, mendaur ulang karya tulisnya sendiri dari satu jurnal ke jurnal lain. Jadi sebenarnya kita bisa memakai ya, misalnya saya sudah mempublikasikan suatu karya, kemudian saya melanjutkan penelitian tersebut. Nah, melanjutkan penelitian tersebut artinya penelitian sebelumnya yang sudah saya publikasikan itu ada data yang saya pakai juga. Nah, itu nggak apa-apa asalkan karya yang baru tersebut mempunyai perubahan yang berarti. Ya, asalkan karya baru tersebut mempunyai perubahan yang berarti. Artinya apa? Karya lama itu hanya merupakan sebagian kecil dari karya baru yang dihasilkan. Sehingga pembaca akan memperoleh hal baru yang benar-benar dituangkan dalam karya tulis yang menggunakan sedikit dari karya lama. Tapi kalau persis plek itu tidak boleh. Ya, jadi kalau kita sudah mengirim ke suatu jurnal, ya sudah kita mati kutu, nunggu sampai diterbitkan, begitu. Nah, sekarang pertanyaannya mengapa kok bisa terjadi plagiarisme? Alasan pemicunya bisa yang pertama, terbatasnya waktu sehingga terdorong kopas. Kemudian yang kedua, rendahnya minat baca dan melakukan analisis sehingga sumber referensinya terbatas. Yang ketiga, tidak paham. Ya, kurang paham tentang bagaimana cara melakukan kutipan. Yang keempat, kurang perhatian dari dosen. Kena ini dosennya. Ya, itu. Kemudian menghindari tindakan plagiarisme. Apa cara kita agar kita bisa terhindar dari tindakan plagiarisme? Yang pertama, karya mahasiswa dilampiri surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa karya ilmiahnya tidak mengandung unsur plagiat. Yang kedua, pimpinan perguruan tinggi mewajibkan mengunggah semua karya ilmiah di lingkungan perguruan tingginya. Ya. Dan ada undang-undang hak cipta. Nah, agar terhindar dari plagiarisme, yang pertama, tentukan buku yang hendak Anda baca, sediakan beberapa kertas kecil dan satukan dengan penjepit, tulis judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, jumlah halaman pada kertas kecil tersebut. Sambil membaca buku, salin ide utama yang didapatkan dari pada kertas tersebut. Setelah selesai membaca buku, Anda fokus pada catatan Anda. Kemudian ketika menulis artikel, jika ingin menyitir dari buku yang telah dibaca, fokus pada kertas catatannya. Kemudian dikembangkan. Ini nanti saya beri contohnya yang sedang saya kerjakan sekarang. Sanksi plagiarisme. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Sanksi tersebut adalah yang pertama, lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi, sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat 2, terbukti merupakan ciplaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta.
Kemudian Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 mengatur sanksi bagi yang melakukan plagiat. Jika terbukti melakukan plagiat, maka akan memperoleh sanksi yang pertama teguran, yang kedua peringatan tertulis, yang ketiga penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, yang keempat pembatalan nilai, yang kelima pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, yang keenam pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, yang ketujuh pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Ya, kasus ini pernah terjadi di sebuah perguruan tinggi di Surabaya. Ya, tentu saja negeri itu. Yang dituduh adalah lulusan doktor. Yang menuduh adalah lulusan S2. Ya. Kemudian lulusan doktornya ini menyampaikan, jadi lulusan S2 itu menuduh si lulusan S3 tersebut, berarti doktor tersebut, telah menggunakan karyanya untuk disertasinya. Kemudian karya tesisnya. Kemudian yang doktor ini menyampaikan bahwa sebenarnya yang terjadi adalah ketika doktor itu melakukan penelitian disertasi, maka mahasiswa S2 tersebut menjadi anggota penelitinya. Yang kemudian data di dalam anggota peneliti itu digunakan oleh mahasiswa S2 tersebut untuk tesisnya. Ya tentu saja yang S2 kan lebih cepat lulus dibandingkan dengan yang S3. Sehingga ketika yang S3 lulus, itu yang S2 menuntut. Nah, saya nggak tahu kelanjutannya terus gimana itu. Wah, saya payah itu. Nggak tahu sebenarnya kebenarannya gimana kalau sampai yang S2 itu sampai menuntut. Jadi benar-benar mengajukan tuntutan itu ke pengadilan. Ya, itu ceritanya, kisahnya. Kemudian yang mana lagi? Nah, ini self-plagiarism. Ada sekitar 10 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Jadi sekitar ya dari 30 tahun yang lalu sampai 10 tahun yang lalu itu ada seorang dosen yang luar biasa. Sehingga dia itu dari perguruan tinggi negeri ya, yang ternama. Sehingga dia itu namanya benar-benar sudah sampai tingkat nasional, tulisannya banyak sekali tentang ekonomi. Jadi dia seorang pakar ekonomi. Lalalala, berpuluh tahun tiba-tiba dia dituduh melakukan self-plagiarism. Yaitu sebuah karya tulisnya dalam sebuah jurnal, ternyata telah diterbitkan olehnya di jurnal lain. Kalau nggak salah di koran atau jurnal. Pokoknya persis gitu. Nah, dugaan saya orang ini, dosen tersebut, karena saking banyaknya tulisannya, dia sampai lupa mana yang sudah dipublikasikan, mana yang belum. Jadi ya mudah-mudahan seperti itu. Tapi terus kurang tahu. Setelah itu tidak ada lagi suaranya di mana-mana. Hilang. Oke, sekarang ini. Nah, tips, oh ya, gini dulu. Mengenai plagiarisme ini, supaya kita terhindar dari ini. Mana tadi? Supaya kita terhindar dari ini, mengutip kata-kata atau kalimat tanpa menyebutkan identitas, teori orang lain tanpa menyebutkan identitas, dan lain-lain, maka ada suatu aplikasi, ya, ada suatu aplikasi yang aplikasi ini dapat digunakan untuk menulis referensi sehingga tidak ada yang tertinggal referensinya. Ya. Contoh begini, pada suatu hari zaman mungkin 10 tahun yang lalu juga ya, ada seorang dosen itu mengajukan jabatan fungsional ke guru besar. Nah, itu harus mengumpulkan ke Dikti ya, mengumpulkan ke Dikti semua karya ilmiahnya. Ya, satu tumpuk gitu, banyak sekali karya ilmiahnya dikumpulkan, tumpuk, kirim ke Dikti.
terus diperiksa kan, diperiksa oleh reviewer, nah oleh oleh tim, namanya tim PAK, tim yang meneliti pengajuan PAK itu pengajuan angka kredit, jadi pengajuan jabatan fungsional, diteliti oleh tim PAK tersebut. Kemudian ada dua tulisannya, dua karya ilmiahnya yang ada suatu kutipan yang dia tidak menuliskan di daftar pustaka. Sebentar. Ini ceritanya itu. Publikasi S2 Agronomics. Ini contohnya. Oke. Nah, ini. Contoh ya, ini loh. Dia itu melakukan ini, ceritanya gini. Kalau kita menulis, ini ya, kalau kita menulis sebuah kalimat yang diambil dari buku lain, dari suatu buku, maka kita harus menuliskan sumbernya. Tidak betul itu. Dosen tersebut sudah benar menuliskan sumbernya. Kemudian sumber yang ditulis di sini, namanya referensi ya. Referensi yang ditulis di sini harus ada atau dituliskan di daftar pustakanya. Itu tadi Ortis ya. Ortis. Nah ini ya, harus dituliskan di sini. Persis. Nah, orang tersebut, dosen tersebut lupa. Jadi di dalam naskahnya sudah ditulis dalam kurung Ortis, gitu dia. Ya, dalam kurung Ortis sudah. Tapi waktu itu belum ada aplikasi Mendeley, belum kenal aplikasi Mendeley. Sudah ditulis Ortis, tapi waktu nulis daftar pustaka, dia lupa menuliskan di daftar pustaka, langsung dituduh plagiat. Hanya karena lupa. Gitu. Ya, jadi kadang-kadang itu ya kejam banget. Gitu. Itu ceritanya. Ya. Oke, tak lanjutkan lagi. Oh. Nah, sekarang plagiarisme atas karya orang lain itu dilihat dari Turnitin namanya. Jadi ada suatu aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi kemiripan namanya. Nah, ini saya berikan contoh ini. Jadi setiap karya tulis yang akan dikirimkan, ini seperti punya saya ini ya. Kok yang ini? Mana? Sebentar. Nah ini, setiap karya tulis yang akan dipublikasikan di suatu tempat, itu wajib diperiksa turnitinya dulu, kemiripan. Jadi itu bukan plagiatnya, tetapi kemiripan dari tulisan tersebut. Nah, ini salah satu contoh Turnitin punya saya. Nah, jadi tulisan saya tersebut tak kirim ke perpustakaan. Jadi di Instiper ada aplikasi Turnitin ini, satu untuk seluruh Instiper, satu itu nggak bisa kemana-mana ya, cuma di situ perpustakaan. Bayar ya, berbayar. Nah, tulisan saya kirim ke perpustakaan untuk diperiksa kemiripannya, similarity-nya. Kemudian alat tersebut, ya, alat tersebut yang merupakan aplikasi komputer itu akan mendetek. Lihat ini. Jadi di sekarang tulisan saya itu ada ore-oreannya, ada apa namanya nih, warnanya, ya kan? Ada yang di warna hijau, ada tulisan angka 5. Ini di warna apa ini?
ungu ya, lila. Dengan angka 2, ini juga lila. Angka 2. Ini diberi warna hijau, angka 3. Ini diberi warna ungu, angka berapa ini? Ada angkanya, pokoknya. Ini diberi warna orange, angka 1. Ini ada tulisan angka 1 ya. Nah ini juga, ini juga, ini juga, ini juga kemiripan ya. 4, ini warna biru ini. 4. Kemudian di bawah adalah hasilnya. Ini pustakanya banyak banget ya. Nah, similarity index dari tulisan saya ternyata hanya 5%. Wah, itu sedikit sekali. Ya. 5% similarity-nya. Tadi kan ada angka-angkanya ya. Angka 2 itu dari Adopap itu 1%. Warna orange dari dog player 3%. Warna apa ini, ungu, angka 3 1%. Warna hijau angka 4 1%. Warna hijau lagi angka 5 1%. Ini contohnya ya, seperti itu. Contoh lain, bentar. Turnitin. Nah, Turnitin understory. Nah, ini juga tulisan saya yang sampai sekarang belum terbit. Karena ditolak oleh jurnal yang saya masuki, sedang dalam proses menuju jurnal yang lain. Ini tanggal 6 Juni tahun 2022. Ya, kita besarkan. Oh, enggak ada. Nah, ini. 2. Ini. Ya. Ini. Nih, ada beberapa. Nih, hasilnya adalah 2% similarity. Nah, mana lagi? Sebentar, carikan lagi. Publikasi 21 akan di Turnitin ini. Nah, ini juga tulisan saya yang sekarang dalam proses terbit. Ini saya kirim pada tahun 2021. Jadi bulan Mei 2021 sampai sekarang belum terbit. Wah, ini banyak sekali. Ini ya, di judulnya saja langsung sudah sama dengan, ada kesamaan, kemiripan. Ini ada kemiripan. Kemiripannya banyak banget ini. Ya. Wah, ini bengesnya banyak. Lipstiknya banyak berwarna-warni. Nih. Kemudian kesimpulannya adalah 19% similarity. Oke, begitu Bapak Ibu, Bapak-Bapak. Besok Bapak-Bapak kalau sudah tesis, terus sudah tesisnya sudah tesis, seminar tesis, ujian tesis, publikasi. Nah, waktu publikasi itu kemudian dilakukan turnitin, ya, seperti itu. Kalau ada kemiripannya banyak gimana? Kemiripan itu paling banyak 20%. Ya. Tapi kalau jurnal yang misalnya belum terkenal, belum punya akreditasi, itu bisa 25%. Ya, tapi tergantung jurnalnya.
Oke. Sekarang apalagi ya? Sebentar. Oh ya, saya tunjukkan yang namanya jurnal. Nah, ini namanya jurnal Agromix. Ya, kemudian ada jurnal lagi. C. Kemudian apalagi ya? C. Tak boleh. Oke. Jurnal terakreditasi. Oh, jurnal ilmu pertanian. Nah, ini. Nah, oke, Bapak. Tadi saya menyampaikan kalau ada akreditasi. Ini ya, contoh Agromix. Agromix ini kalau kita lihat jurnalnya, link jurnalnya, itu ada tulisan Sinta 2. Nah, Sinta adalah tanda bahwa jurnal tersebut sudah terakreditasi oleh pemerintah. Ya, sudah terakreditasi oleh pemerintah dengan level 2. Level 2 itu sudah tinggi. Jadi jurnal terakreditasi Sinta itu bisa Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Ya. Jadi Sinta 2 itu sudah tertinggi, Sinta 6 itu yang paling rendah. Begitu. Tapi kalau kita sekarang melihat jurnal lain, nah ini ya, coba kita lihat, ada tulisan terakreditasi Sinta apa enggak? Enggak ada. Ya, tidak ada tulisan terakreditasi Sinta. Berarti jurnal ini belum terakreditasi. Ya, seperti ini. Ini belum terakreditasi. Kemudian jurnal yang sudah terakreditasi lagi, saya lihat ya. Jurnal Penelitian Pertanian Terapan. Bentar. Jurnal Penelitian Pertanian Terapan. Nah, ini. Jurnal Penelitian Pertanian Terapan ada tulisan S2, Sinta 2 artinya. Berarti ini sudah tersertifikasi Sinta 2. Ya, kalau yang tadi kan nggak ada. Nah, ada tulisan Sinta, berarti dia belum terakreditasi. Ini juga belum ada tulisan Sinta, berarti dia belum terakreditasi. Begitu Bapak-Bapak. Jadi nanti kalau Bapak-Bapak mau publikasi di mana? Nah, kalau aturannya terakreditasi Sinta ya harus wajib mencari jurnal terakreditasi Sinta. Jurnal Biologi Papua misalnya ini ya. Jurnal Biologi Papua. Universitas Cendrawasih. Angel. Nah, ini terakreditasi Sinta 3 ada tulisannya. Ini di atas ini. Ya, seperti itu. Oke. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan apa enggak? Kalau enggak, tak lanjutkan. Lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut? Oke. Oke ya. Sekarang saya ingin menunjukkan apa itu Mendeley. Ya, nah ini tak kirim dulu. Sudah tak kirim belum ya? C. 24B. Ayo, oh sudah ya, download Mendeley sudah ya. Oke, sekarang aplikasi Mendeley. Ini saya kalau belum bisa download nggak apa-apa. Yang penting sekarang tahu dulu aja
saya menyiapkan, nah, ini saya menyiapkan ini. Ini 12, oke. Oke, saya menyiapkan Word kosong, ya. Ini kosong ini. Kita mau nulis nih ya. Kita mau nulis. Pertama-tama, jika Word Bapak Ibu sudah, Bapak-Bapak sudah diinstal Mendeley, maka kita akan menemukan seperti ini. Dalam reference itu ada tulisan insert citation, warna ada tulisan M. Lambang ya, lambangnya Mendeley. Nah, Mendeley itu kayak apa sih? Nah, ini dia. Ya. Ini adalah aplikasi Mendeley milik saya, ya, kepunyaan saya. Itu sudah isi banyak, ya. Nah, Bapak-bapak melihat sebelah kiri ini ya, kolom sebelah kiri ini ada, nggak bisa tak besarkan ya, jadi minta maaf ini. Ada folder-folder. Ini adalah penelitian-penelitian saya yang lalu. Jadi setiap kali saya melakukan penelitian, saya mencari pustaka, kemudian saya simpan di sini. Ya, tak saya buat folder, kemudian pustaka yang saya gunakan tak simpan di sini. Penelitian lagi yang Cirele Kakao tadi tak simpan di sini. Penelitian tentang Kaliandra tak simpan di sini. Jadi setiap kali saya melakukan penelitian, saya membuat folder baru. Begitu. Ya. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk belajar ini ya, tak liatin. Oh, ini ya, sebentar. Ini tulisannya misalnya, ini karena kita hanya belajar, maka nyontoh aja dari tempat saya ya. Misalnya judul penelitian kita ini. Pengaruh aplikasi plant growth promoting rhizobacteria terhadap cereal level dan kualitas hasil kakao. Ini judulnya. Ya, seperti ini ya. Penulisnya kita lah, siapa yang nulis begitu. Itu dimulai dari pendahuluan, kemudian metode, biasanya urutannya begitu. Kemudian hasil, simpulan, daftar pustaka. Ya, seperti itu. Nah, pendahuluan ini berisi studi pustaka yang menyangkut tulisan yang sedang kita kerjakan. Contoh, kita mengambil aja langsung dari sini ya, supaya mempermudah. Oh ya, sebelum kita mulai, kita memasukkan dulu pustaka-pustaka yang mau kita pakai. Caranya gimana? Ini ya, kita buat create folder. Jadi membuat folder baru. Misalnya ini cereal level. Ya, Cirele, tak tulis gitu. Nanti tak hapus. Nah, ini sudah ada folder baru. Cirele, isinya kosong. Ya, kosong, nggak ada pustakanya. Coba bandingkan dengan punya saya yang lain. Tak klik ya, folder Bayam Brasil Pupuk Cahaya. Nah, sudah ada isinya. Cahaya, oh, ini nggak jadi tak pakai. Tak hapus saja. Cereal level kakao. Wah, ini ya, ini adalah pustaka-pustaka yang saya pakai dalam tulisan itu. Kemudian infus nutrisi kelapa sawit. Nah, ini nganunya pustaka yang saya gunakan masuk ke situ. Kemudian vegetasi bawah. Nah, ini pustaka-pustaka yang saya gunakan. Jadi semua sudah ada isinya. Tapi sekarang kita mau membuat baru.
karena mau menulis kan, kosong. Nah, terus mau tak isi pustaka yang mau saya gunakan. Caranya bagaimana? Ini ya. Nah, di kiri atas, di atas itu ada tulisannya Mendeley Desktop. Kemudian di bawahnya ada tulisan File, Edit, View, Tools, Help. Kemudian di bawahnya ada kotak, di bawahnya ada tulisan ADD, Add. Nah, ini kita klik. Untuk ini adalah tools untuk menambah, memasukkan pustaka. Add ini, ADD ini, saya klik. Klik. Langsung nge-link ke desktop saya, ya, ke file-file saya. Terus saya ngambil dari sini nih. Nah, ini ya, pura-pura ini. Pura-pura buat tenanan. Satu, kita masukkan semua. Nah, ya, ini adalah karya tulis yang mau saya simpan di Mendeley. Open, masuk langsung, ya, langsung masuk. Begitu. Nah, sekarang saya mulai menulis. Sudah nyimpan, toh? Sekarang saya mulai menulis. Ini tak hapus saja. Delete. Oke. Sekarang saya mulai menulis. Tadi kan kosong ya, ini. Mana tadi? Ini ya, pendahuluan. Oke, kita langsung ambil dari sini ya. Kakao bla 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 bla. Ini contoh kok ini. Nah, ini tulisan pertama. Ya. Sekarang saya mau memasukkan referensinya. Ini saya ambil dari mana? Nah, ini ya. Klik references. Klik references. Insert citation. Ada kotak dialog ini ya, seperti ini. Go to Mendeley. Langsung masuk ke Mendeley. Misalnya kita mengambil dari tulisannya Hardiansyah. Ini kita klik Hardiansyah. Terus klik ini di atas, ini ya, ADD folder sing Cite, tulisannya Cite, membacanya Said ya. Ada gambar koma terbalik. Kita klik Said ini, Said ya. Klik, langsung masuk di sini. Nah, nggak usah nulis. Kita besarkan ya. Nah, langsung masuk kan. Sekarang kalimat kedua. Kalimat kedua, misalnya saya menulis ini. Peran fitohormon bla 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 bla. Misalnya ya. Nah, ini. Ya, pustakanya belum. Nah, ini ya. Mau memasukkan pustakanya. Klik references, pilih insert citation, klik. Nah, terus muncul kotak dialog ini, ya, go to Mendeley. Nah, sekarang misalnya saya pilih yang ini. Saya klik, yang tak pilih tak klik. Terus klik site, yang gambarnya koma terbalik. Klik site. Langsung nulis sendiri. Lagi. Misalnya ini, oleh karena itu bla bla bla. Ini. Nah. Ya. References, insert citation, go to Mendeley, misalnya ini. Klik yang mau dipilih, site. Ya, udah 3 saja. Kemudian metode diisi kan gitu. Hasilnya, kesimpulannya. Nah, terus daftar pustaka. Sampai di daftar pustaka, tadi kan saya cerita, ada dosen yang mengajukan jabatan fungsional guru besar, mengumpulkan karya ilmiah, setelah diteliti karya ilmiahnya, salah satu atau salah dua dari karya ilmiah tersebut
menulis referensi di sini tetapi tidak ditemukan di daftar pustaka, maka dia dianggap plagiat. Terus nggak jadi bisa naik jabatan fungsionalnya. Nah, kalau ini nggak mungkin, karena kalau kita memakai Mendeley nggak mungkin. Ya, daftar pustaka kita nggak usah ngetik, langsung klik references, ya, terus klik insert bibliografi, klik. Nah, udah dibuatkan oleh Mendeley-nya. Itu nggak ada yang ketinggalan, semuanya masuk. Nah, kalau cuma 3 sih kita nggak lupa, tapi kalau seperti tulisan saya ini, mana ini, referensinya banyak sekali ya. Nah, ini sampai 30 lebih, 40-an. Ini bisa lupa, bisa ketinggalan. Atau tulisan saya yang understory. Ini referensinya sampai 60. Wah, ini sampai 60 referensinya. Wah, ini bisa ketinggalan ini. Bisa ada yang ketinggalan kalau saya ngetik. Tapi karena saya memakai Mendeley tidak ada kesulitan sama sekali. Dan Mendeley itu mengurutkan abjad sendiri. Nih, mengurutkan abjad sendiri. Nggak usah kita olah-alik, nggak usah kita teliti. Begitu. Ya, itulah Mendeley. Oke? Ada pertanyaan? Izin Ada Bu, ya? tadi masukkan program Mendeley ke Word tadi gimana ya Bu ya? Saya tadi. Oke. Cara memasukkan program Mendeley ke Word sudah install toh di dalam desktop. Kemudian mau install, Bu. Nah, ini Pak. Mendeley. Nah, ini. Buka Mendeley desktop. Ya. Oh, ini. Terus tools, pilih tools. Pilih tools. Ya. Terus install MS Word plugin, diklik. Install MS Word plugin, diklik. Langsung berubah Word-nya. Lihat perbedaan sebelum dan sesudah. Nah, sebelum diinstal ke Word, ya, sebelum install ke Word, kalau kita membuka klik reference, nggak ada tulisan, nggak ada simbol M. Sesudah diinstal Mendeley, sesudah install MS Word plugin, ketika kita klik references, keluarlah tulisan insert citation M. Seperti punya saya, punya kita tadi. Nah, ini ya, insert citation, kemudian ada open Mendeley. Sudah siap digunakan. Oke, toh? Udah ya? Oke, sekarang itu sudah. Sekarang kita coba. Ini saya membuka contoh. Ini tadi sudah ya, masalah publikasi sudah ya. Jadi publikasi ini ya. Ini. Kemudian kalau publikasi itu agak berbeda tata urutannya dengan tesis. Tapi kita sekarang ke proposal dulu. Yang Bapak-Bapak akan mengerjakan. Ya, ini saya mengambil salah satu contoh proposal yang sedang dikerjakan. Jadi ini halaman judul. Ya, program pasca sarjana. Buatkan surat profil. Kenapa? Anak bapak sedang tinggi. Panggil aja di rumahnya, kan rumahnya di sana. Ini. Kemudian ini adalah lembar pengesahannya, ya, mengetahui direktur. Kemudian ada pernyataan. Ya, dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jadi ini pernyataan kalau tidak plagiat. Kemudian prakata,
Kemudian daftar isi itu berisi, nah ini nganu ya, salah silce. Ini halaman judul, halaman pengesahan. Halaman judul, kemudian halaman pengesahan. Nah, gitu ya. Terus pernyataan, prakata, daftar isi, pendahuluan. Ya, bab 1 pendahuluan terdiri dari 3 subbab, 4 subbab ya. Subbab 1 latar belakang masalah, subbab 2 rumusan masalah, subbab 3 tujuan penelitian. Ya, mungkin nggak usah pakai ini nggak usah. Ya. Kemudian subbab 4 manfaat penelitian juga nggak usah. Ya, gitu. Kemudian tinjauan pustaka. Ini nggak usah sampai kayak gini nggak apa-apa ya. 21 replanting perkebunan sawit. Misalnya ya ini punya dia ya. 22 hama oriktes, 23 pengelolaan pengendalian hama oriktes, 24 hipotesis. Ya, jadi tinjauan pustaka itu diakhiri dengan subbab hipotesis. Nah, subbab yang lain ini merupakan kata kunci dari penelitian bapak-bapak nanti. Ya. Ini kata kuncinya kan replanting dan hama oriktes. Coba dilihat ya judulnya. Pengelolaan hama oriktes pada areal replanting di perkebunan sawit. Jadi ini kata kuncinya atau topik utamanya adalah pengelolaan hama oriktes dan replanting. Maka ini menjadi subbab pada tinjauan pustaka. Ya. Subbab pada tinjauan pustaka replanting dan hama oriktes dan pengelolaan pengendalian hama oriktes. Baru kemudian terakhir ini hipotesis. Ya. Nah, latar belakang. 1, latar belakang. Yang dimaksud latar belakang adalah sebenarnya latar belakang masalah. Sorry. Ya, latar belakang masalah adalah mengapa hal tersebut, topik tersebut, yaitu pengendalian hama oriktes pada replanting menjadi masalah. Ya, menjadi masalah. Nah, masalahnya adalah areal perkebunan itu sudah waktunya peremajaan. Ya. Namun pada peremajaan itu ada problem melimpahnya oriktes. Ya, sebab apa? Ketika kita melakukan replanting, pembukaan persiapan lahan, kita melakukan penebangan pohon yang lama, itu menjadi makanan tersedia bagi bagi larva oriktes. Jadi dia menjadi sisa-sisa batang sawit yang lama itu menjadi habitat oriktes. Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Padahal oriktes adalah penggerek. Jadi problemnya itu bagaimana melakukan pengendalian oriktes tersebut ketika melakukan replanting. Jadi begitu. Ini jadi permasalahan itu seperti itu, ya. Jadi di situ mesti ada seperti itu. Kemudian rumusan masalahnya, belum ada sistem pengendalian yang efektif pada areal replanting untuk mengendalikan siklus hama oriktes. Ya. Kemudian permasalahan yang kedua, manajemen untuk menekan residu untuk perkembangan. Jadi belum ada sistem. Kemudian problem yang kedua adalah manajemen. Bagaimana manajemennya? Nah, tujuannya yang pertama mengetahui efektivitas pengendalian, kemudian mengetahui stadium yang paling rentan, kemudian mengetahui kos pengendalian. Ya, begitu.
Jadi itu yang amalah Bapak-bapak. Jadi Bapak-bapak membayangkan jika penelitianku sudah selesai, manfaatnya apa? Itu yang ditulis di situ, ya. Jika penelitianku sudah selesai, manfaatnya apa bagi masyarakat, bagi perusahaan, gitu. Nah, sekarang tinjauan pustaka, ya. Yang kedua tinjauan pustaka itu subbabnya adalah merupakan kata kuncinya, ya, menjadi kata kunci. Kata kunci itu menjadi subbab pengelolaan. Ya, pengelolaan itu bisa aplikasi feromon, hand packing, penggunaan bahan kimia, penggunaan secara biologi, ya, penanaman, kemudian hipotesis. Hipotesis yang pertama tadi itu kan bagaimana pengelolaan. Pengelolaan sama dengan paket teknologi pada area replanting dapat mengendalikan, ya, begitu. Nah, kemudian bahan dan metode. Bahan dan metode itu waktu dan tempat, mau dikerjakan kapan. Kemudian alat dan bahan, alatnya apa, bahannya apa. Kemudian rancangan penelitian. Ya, rancangan penelitian ini pada tanah TBM 1, sampel blok di tanah berpasir. Nah, ini bloknya, ya, seperti itu. Itu sampelnya. Kemudian parameter pengamatannya, data primer apa saja. Kemudian ini ya terdiri dari data primer, aplikasi metarisium, pasang jaring ikan, kutip lundi, jaring individu, bahan kimia sintetis, kemudian observasi, menghitung intensitas serangan, begitu. Okay? Nah, alur penelitian sebenarnya sebelumnya tadi ya, ini kerangka penelitian yang kemarin kita belajar, ya, itu letaknya sebelum metode. Ya. Kemudian data sekundernya itu persentase serangan, biaya pengendalian, output tenaga kerja, nilai investasi, manajemen pengendalian. Kemudian analisisnya dengan apa? Rencananya besok misalnya yang ini dengan UJT. Gitu. Kemudian analisis hubungan. Jadi ini korelasi, ya. UJT dan korelasi. Kemudian daftar pustaka. Ya. Kemudian kalau misalnya ada yang perlu gambar-gambar diletakkan di lampiran. Begitu. Ya, ini contoh proposal. Udah ada bayangan ya? Berani toh? Segera membuat proposal kalau sudah disetujui Bapak-bapak semua. Ya, itu. Sekarang kita melihat kalau tesis itu kayak apa? Tesis. Nah ini, saya mau pakai draft tesis. Ini tesis yang belum di ACC waktu itu, tapi ini orangnya udah lulus. Ya, tesis ini berjudul pemanfaatan tangkos kelapa sawit untuk meningkatkan produksi. Ya, ini judulnya seperti ini ya. Kemudian lembar pengesahan, kemudian prakata, daftar isi, ya. Daftar isi bab 1, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Bab 2, jenis tanah berpasir, pemupukan, tangkos, pemecahan harpan dan mounding. Ya, bab 3, waktu dan tempat, sama dengan proposal tadi. Ya, baru kemudian hasil. Ya, mari kita lihat hasil. Kemudian kesimpulan. Kemudian daftar pustaka. Selanjutnya daftar tabel itu dibuat halaman sendiri. Ya, kalau tabelnya banyak, itu harus dibuat daftar tabel. Kalau tabelnya hanya satu, nggak usah. Ini daftar grafik, daftar lampiran, ya. Kemudian abstrak. Oke. Pendahuluan. Nah, pendahuluan sampai dengan metode sama dengan itu tadi. Ya.
metode. Nah, baru kemudian kita hasil. Nah, hasil nanti Bapak-Bapak pisahkan setiap parameter dalam subbab. Ya, dalam subbab. Jadi ini misalnya subbab 1 analisis kandungan tanah. Nah, ini tanah yang digunakan ini cerita dulu dia, nggak apa-apa. Media tanam, bla bla bla, kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik di tanah altisol, entisol. Tanah yang digunakan dalam penelitian ini adalah, kemudian hasil analisis sifat kimianya, ya. Ini pasir, liat, debu, bla 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 bla, CMGK dan seterusnya. Nah, ini ada tulisan sumber ya, coba tadi. Tadi kan dikatakan mesti kalau kita punya data itu sumbernya dari mana? Ini sumber laboratorium IMU R&D Wilmar tahun 2020 itu. Kemudian subbab 2, jadi setiap data dibuat subbab ya, dibuat subbab. Data curah hujan. Wah, udah pokoknya cerita mengenai data curah hujan. Oke. Tuh. Kemudian pengamatan produksi yield. Nah, ini data produksi. Ini hasil analisis ini ANOVA. Ya, kalau AAA begitu berarti tidak beda nyata atau non signifikan, artinya sama. Gitu ya. Ini ada B ya, ini ada yang berbeda. Kemudian data curah hujan dan yield digabungkan. Nah, ternyata ketika curah hujannya turun, yield-nya ikut turun. Gitu, menurut buku ini ya. Kemudian BCR. Jadi setiap kan dibuat langsung dibahas ya. Jadi tabel langsung di bawahnya adalah pembahasan dari tabel tersebut. Jadi tidak dipisah. Ya. Langsung dibahas. Ya, langsung dibahas. Langsung dibahas. Terus kesimpulan. Nah, saran itu adalah dibuat dari kesimpulan ini kemudian diperoleh suatu temuan. Nah, temuan itu yang disarankan, ya. Daftar pustaka, terus hal-hal yang sifatnya penunjang di dalam tesis nanti oleh bapak-bapak dimasukkan di lampiran. Itu. Oke ya, siap ya. Nah, jadi nanti membuat proposal dulu. Yo, sekarang adanya cuma nekat. Kalau mengajukan proposal itu adanya cuma nekat. Kalau nggak nekat nggak jadi-jadi. Oke, ada pertanyaan? Tanya, Kalau Bu. tidak ya, Nggih, Pak Aditya. Tanya, Bu. Iya, Bu. Gimana, Pak? Yang pertama, kan kami kan awal November itu kan pernah ngirim format judul tesis. Nah, itu sebenarnya bagaimana? Ada yang apa namanya? Ada evaluasi atau gambarannya? Ngirimnya kemana, Pak? Ngirimnya kemana, Pak? Oh, Pak Taat, karena mau dirundingkan gitu, Bu. Mau Oh, dirundingkan untuk disampaikan nanti dosen pembimbingnya siapa kan begitu. Itu belum ada itu hasilnya. nanti dibuat rapat oleh direktur, Pak. Direktur dengan Kaprodi, jadi Bu Kadarwati, Kaprodinya Bu Fafa, Bu Fariha, dengan beberapa dosen senior. Saya tidak termasuk di dalamnya. Begitu. Oh, iya. Baru nanti kalau sudah ada hasilnya, itu dosen akan diberitahu. Tapi sudah dikirim toh, apa harus itu sebenarnya? Asalkan judul tersebut sudah semua. fix. Oh, ya. Kalau Ini judulnya kan sudah belum fix, tahu nggak hasilnya apa-apa. apakah. Oh, saya juga belum pernah mendapatkan berita. Jadi kita mau lanjut lagi buat Nggak ngerti ya. Itu harus menunggu dulu dosen pembimbingnya, Pak. Soalnya nanti setiap dosen pembimbing itu Baru akan kita mempunyai, proposal. ya,
Setiap dosen pembimbing itu mempunyai apa ya, wawasan sendiri itu loh, sehingga nanti kalau misalnya dibimbing oleh dosen A, proposalnya ternyata yang membimbing dosen B itu bisa berubah. Jadi tetap perlu menunggu, begitu. Kalau dulu begini-begini ini sudah keluar. Terus, Tapi asalkan judul yang diusulkan betul, itu sudah sesuai loh. Kalau misalnya ingin berubah, itu saatnya sekarang itu mengubah. Jangan sampai sudah ditentukan dosen pembimbingnya, terus ternyata judulnya mau diubah, itu repot Pak. Kalau sekarang masih, kemarin bisa kita udah semuanya Bu, sudah di-collect semuanya, semua angkatan 24 ini udah kirim semuanya. Ya. Gitu. Biar Saya supaya kira buat proposal. walah, ya. Ya mudah-mudahan nanti nganulah. Sama Apa namanya? satu lagi Bu, Sesuai. dikirim Bu, minta contohnya Bu. Apanya? Contohnya tadi Bu, yang pemanfaatan SS ini kirimkan ke Jangan. kami. Saya tak carikan yang lama saja, yang sudah lulus ya, itu belum lulus Ya, soalnya. yang lama aja Bu, supaya Yang- urutan-urutannya kan bisa lihat urutan-urutannya. Biar ada gambaran gitu ya. Iya. Tak carikan yang, tapi gini loh Pak, kadang-kadang proposal ini ya orang karuan belum tentu itu loh, belum tentu baik gitu loh. Bentar, tak Nggak apa-apa carikan Bu, ya. yang penting tahu urutannya Bu. Gambaran, oh ya, sebentar. Iya. Lulus. Ini aja. Nah, Mau ini lulus, ya. mau lulus sama-sama nih Bu. Iya betul, bagus. Ini Pas mata kuliah metode riset juga Bu kemarin tuh. Bu kadar Bu, semua judul-judul itu. di kolek. Lah kalau mahasiswanya belum Ya, merasa sekalian tugas. Sekalian tugas kemarin pas metodologi riset juga. Ya, kalau mahasiswanya belum merasa fix gimana? Makanya Bu dipertanyakan sama Ibu itu, apakah Dadil belum Ibu jadi pembimbingnya kan gitu Bu. Nah, saya tidak mempunyai wewenang. Ayo wis direkturnya dur dhewe. Pak Andre minta Ibu itu jadi Bu, pembimbingnya. yang paling keren Bu, contohnya Bu. Yang apa namanya? Yang ada berhubungan dengan jangkos Bu. Menentukan grup itu. Kalau saya nggak bisa analisis faktor pertumbuhan nyambungan reproduksi wilayah ini aja ya. Ini kopi robusta, ketaura toh. Jadi kan sama contoh tesis Bu. Oh jangan. Kalau tesis itu soalnya tidak dipublikasikan Pak. Jadi nggak boleh, nggak boleh diberikan. Karena jadi yang boleh diberikan itu kalau tulisan yang sudah dimuat di jurnal itu baru boleh. Ini saya hilangkan namanya ya. Hilangi ya anunya ya. Nah, biar nggak terlalu nyolok banget gitu. Iya Bu, biar supaya tahu urutannya. Tidak jelas siapa gitu. Oke. Ini biasanya sudah diberi anunya. Nah, ini pendahuluan ini harusnya huruf besar semua. Oh, lagi itu toh. Tulisan itu sosok yang ngawur. Nah, ini. Harusnya huruf besar semua. Bu, tapi sudah Bu, ada pertanyaan nih Bu. Bu, apa? Untuk judul proposal kita ini Bu, apakah bisa kita lihat itu dia sudah diteliti sebelumnya atau bagaimana gitu loh Bu? Apa nanti kan sebelum kita melakukan penelitian proposal gitu kan Bu, kalau seandainya kita nggak tahu, oh ini mirip atau plagiasme begitu loh Bu, seperti itu, gimana caranya Bu ya? Apa kita gunakan Komisi akan meneliti Pak. Komisi yang meneliti, apakah sudah pernah ada apa belum gitu. Makanya kita usulkan judul penelitian gitu ya. Sebentar Pak ini. Minta judul aja lah, yang paling gampang.
Iya Pak Seno, minta sama Bu Yohana lah, judul yang gampang dan cepat selesai Pak Seno. Kemarin Enggak pengajuan saya Ibu Yohana 1 loh. Pak Setuju. Sama Pak Ginting, Bu. pegangannya adalah apa namanya Bapak-bapak, tesis itu wajib lebih dalam dibandingkan dengan skripsi. Ya, gitu aja. Kalau Bapak merasa, ini kok seperti skripsi tuh ini kedalamannya kok kayaknya kalau asalnya kalau misal lo kok mudah tuh ini, berarti itu skripsi tuh. Nggak boleh, kalau mudah harus ditambahi gitu, diperberat. Gitu. Mudah aja belum tentu jadi nanti, Bu. Apalagi berat, Bu. Oh, enggak, Pak. Pak Seno, kalau kita kan Oke. judulnya udah didalami oleh Bu Yohana itu Pak Seno. Udah cocok tuh jadi dosen. Kan udah dikoreksi Bu Kadar kemarin, udah sah itu Mas. Masing-masing presentasi loh, Bu, kemarin tuh. Terus hasilnya gimana setelah presentasi? Tambah pinter atau tambah harap pinter? Ya, itu lagi, Bu. Tambah pinter, tambah Tambah pinter apa tambah Tambah Oke, pinter. ya. Proposal ya. Contoh proposal udah tak kirim itu. Contoh proposal Iya, udah Bu. tak kirim Makasih, Bu. di tempatnya Pak Makasih, Ika. Bu. Makasih, Bu. Ya, Pak. Ada gambaran lah isinya kayak apa. Tapi itu juga bukan yang terbaik ya. Yang contoh berhubungan dengan jangkos ada nggak, Bu ya? Itu ya. Sekarang Bu, pertanyaan satu lagi, Bu. boleh. Kalau seandainya seperti tadi bilang Pak Adit kan Bu, kita mau buat proposal, berarti kita nunggu persetujuan dulu dosen pembimbing lah Bu ya. Tahu dosen pembimbingnya dulu. Bapak-bapak, kalau mau mencari pustaka itu caranya gini, sebentar. Topik ya, sebentar. Saya ambil salah satu topik. Siapa ini? Pak Senop ya, oke. Ini ya, pengaruh LCPK terhadap pengomposan tankos di PKS. Ini contoh ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya mau meneliti ini ya, saya mau mencari pustakanya. Ya, Kita Bu. langsung tulis saja, kira judulnya mirip itu. Pengaruh LCPKS terhadap pengomposan tankos kelapa sawit. Ini terus jangan lupa setelah ditulis kata kuncinya kita titik .pdf ya. Kalau nggak ditulis .pdf, kalau nggak ditulis .pdf itu keluar banyak sekali nggak karu-karuan. Tapi kalau kita tulis .pdf itu ya sudah. Nah, terus setelah keluar seperti ini, klik kanan, open link new tab. Klik kanan, open link new tab. Semuanya diklik itu, nggak usah dipikir. Ya, kalau baru sampai sini tuh nggak usah mikir. Pokoknya klik kanan, open new tab. Itu dulu. Jadi jangan dipikir lagi. Nggak gitu caranya. Itu. Terus ini kan ada Google 2. Baru berapa menit udah banyak banget toh. Kemudian Bapak kita lihat di download. Kemudian Bapak-bapak membuat file, membuat folder di di punya Bapak. Ini ya data D. Saya buat folder baru ya tadi mengenai LCPKS misalnya. LCPKS. Nah, ini. Jadi sekarang saya punya folder nih. Foldernya Ibu LCPKS. Saya selalu memakai kata Ibu, biar menumpuk jadi satu soalnya. Ini masih kosong, ya kan? Nggak ada pustakanya kan? Belum ada. Coba sekarang yang lain punya saya. Wah, udah banyak. Ya, setiap kali saya mau menulis, saya mesti cari dulu terus download. Banyak sekali. Oh, ya. Nah, sekarang yang ini. Oke. Tadi kan sudah download. Download. Show. Ini banyak sekali harusnya. Show in folder. Kita lihat di show in folder. Nah, ini. Terus ini kita blok.
klik kanan. Oh, ada yang macam-macam. Kita blok sebentar. 1, 2, 3. Pokoknya hanya 3 nih. Kita blok. Semua apa ya? Kemudian kita masukkan dalam folder yang sudah kita siapkan. Gitu, Pak. Nah, ini misalnya ya, saya daripada mencari lagi ya, tadi kayaknya yang tak blok tangan banyak ya, kok enggak ada. Ini sudah. Bentar, Pak. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Nanti bisa banyak banget. Nah, ini misalnya ya. Oke, ini ya. Nah, ini Bapak-bapak kadang-kadang mendapat kayak gini loh, Pak. Wah, ini gimana nih? Nah, di atas itu ada tulisan full text available. Artinya kita bisa dapat full text-nya. Diklik ini, full text available, diklik. Klik. Nah, ini full text. Ya kan? Di-download. Download. Malah coba ini ada more related, cari ya ini aplikasi Tankos dan Arang Sekam. Enggak ya, enggak Tankos ya. Tidak. Nah, ini udah masuk toh, pengaruh itu lagi. Nah, ini kan hanya abstraknya, tapi ada tulisan full text available, diklik. Terus download. Ini yang sudah kita download dihapus, nanti tidak marahi bingung. Jadi kan sudah di download. Nah, ini terus kita download sebentar. Ini di atas kanan atas itu ada panah ke bawah itu untuk download. Nah, dia baik hati. Mau di-download di mana? Dia tanya, no. Terus kita cari folder yang kita buat tadi. Tadi apa? Ibu LCPKS ya. Ini kalau kerja udah banyak berpuluh-puluh tahun ya kayak gini nih. Akeh banget. Kita simpan ya. Terus kalau sudah disimpan buang. Ini Ibu LCPKS save. Ya, terus ini coba. Ini ada tulisan ini kan, judulnya ini. Nah, terus ini enggak kayak tadi. Ini ada tulisan PDF. Ya, klik. Jadi nggak usah khawatir Bapak-bapak mengenai pustaka. Justru kalau mengambil pustaka milik orang lain yang lama, itu tahunnya lama-lama dan belum tentu bagus. Cari sendiri malah dapat bagus. Gitu. Ini lama ini. Agak lama. Ini yang lama itu ditinggal aja, ini cuma latihan. Nah, nih, teng, full text PDF, kita klik. Nah, enak tuh. Download. Oh, terdownload. Gampang toh? Gambar panah, pilih yang panahnya ke bawah. Itu artinya download. Nah, terus setelah semuanya terdownload, kita masuk ke ini. Ini kan di kanan biasanya ada tulisan download sisi tutup ini. Nah, ini show all. Nah, ketemu lagi yang tadi kan. Terus kita blok aja. Kita pilih aja. Ini tadi soalnya saya download macam-macam. Dokumen ini pengaruh penambahan limbah, pengaruh tinggi tumbuhan, ada banyak sekali kan. Kemudian kita masuk ke folder kita. Sebentar. Ini kemana-mana. Masuk ke folder kita tadi.
Nah, sudah dapat banyak, padahal baru berapa detik, ya kan? Kalau sudah seperti ini, baru Bapak-Bapak membuat new word. Ya, ini yang tak ajari ya. Nah, ini pustaka ya. Pustaka ini kartunya kayak gini, Pak. Caranya. Ini terus ini biasanya saya beri nomor. Dari atas itu saya beri nomor 1. Nah, ini tak buka. Saya buka, nggak usah mikir dulu. Ya, nggak usah mikir dulu, mikirnya nanti. Masukkan di sini, 1. Namanya siapa? Bu Dori tadi. Atau siapa tadi? Ya, tulis namanya, tahunnya. Misalnya begini. Oke, ini nomor 2, tinggal dulu. Judulnya, namanya, itu disimpan dulu. Pustaka-pustakanya yang sudah ditemukan itu. Bu Dori. Nah, ini yang nomor 3 kan nanti. Tunggu dulu. Screenshot. Nah, yang nomor 3 kita turunkan ya. Ini tulis nomor 3 siapa gitu ya, dan seterusnya. Nah, setelah itu, setelah semuanya ada, Bapak-Bapak mulai membaca satu persatu. Gitu. Nah, membacanya nggak usah mumet-mumet. Jadi membacanya gini loh caranya. Nomor 1 dibuka ya. Nih ceritanya. Pemanfaatkan POMI sebagai pupuk organik pada lahan. Oke, ini mau tak pakai. Oke, cari tulisan yang kira-kira bisa di. Nah, kalau ini kan nggak bisa di screenshot, Pak. Saya biasanya tak gini kan. Lihat ya. Tak ubah dulu jadi Word. I love PDF Word. Like. Nah, PDF-nya kita ubah dulu jadi Word. Supaya apa? Supaya bisa kita copy. LCPKS. Ini klik convert to Word, download. Nah, ini Word-nya mana tadi? Nah, ini simpan dulu. Oke. Ini tak buka. Yang itu tadi, yang nomor 1. Buka. Periksa, mana yang mau tak pakai. Tunggu, misalnya ketemu. Wah, ini pada tahun ini. LCPKS lebih terkenal dengan nama POMI, ini mau tak pakai. Copy. Masukkan di simpanan pustaka kita. Klik. Nah, jadi tulisannya Maharani, yaitu pustaka nomor 1, yang mau tak pakai adalah kalimat ini. Terus yang kedua, bukti itu lagi. Gitu. Kalau sudah terkumpul, terus dijadikan 1. Contohnya punya saya saja. Bentar, saya mengerjakan seperti itu, Pak. Yang terapan. Nah, ini setelah semuanya, terus nah, awalnya punya saya kayak gitu. Nah, tulisan saya itu awalnya kayak gitu, Pak. Wow, banyak sekali. Terus tak masukkan aja, plung gitu, tak print, atau tak edit. Tak edit, akhirnya menjadi artikel yang sudah hampir siap ini. Nah, ini dari itu, dari yang kata balok tadi itu.
pustaka mana tadi? Nah, dari yang kata balo kayak gini. Nah ini ada 1, 2, ikram, 3, wah sampai banyak banget. Dari kayak gini akhirnya menjadi seperti ini. Ini sudah hampir selesai, tapi masih harus diedit lagi. Nah ini udah tulisannya udah jadi. Gitu Pak. Oke ya, jadi nggak usah khawatir ya. Ternyata mudah. Ya kan? Hanya butuh ketekunan itu saja. Tidak sulit. Karena pustaka di zaman sekarang itu gampang sekali mencari pustaka. Oke Bapak-Bapak, berani ya, tinggal menunggu berita, ya kan? Menunggu berita aja, Bu. Menunggu Nunggu berita. Ya nunggu Pak. Pak Taat nih sama Pak Wagiran. Oke Bisa, Bu, Bapak-Bapak. bisa. Nah, ya, mudah ya. Ya Bu. Demikian Bu. Bapak-Bapak, apa namanya? Materi kuliah kita sudah selesai. Ini sebentar lagi saya akan mengirimkan soal ujian kepada Pak Taat. Kemudian Pak Taat akan mengirimkan kepada Bapak-Bapak. Ya. Kemudian pengerjaannya waktunya 1 minggu. Oke? Oke, Bu. Ya. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Semoga sukses, sehat selalu, dan tercapai. Tahun depan saya tunggu toganya. Baik Bu. Amin, Bu. Ya, Amin Bu, Siap. makasih Bu. terima Amin, Bu. kasih Siap. ya, Siap, Bu. sukses semuanya. Biasa nyidang orang, Bu. Jadi kalau di sidang agak grogi. Oh itu enggak tahun depan ya, besok September Ya udah bisa ini. Maaf Ya kan, Bu. nggak usah nunggu tahun depan, September bisa. Kalau ini judulnya udah keluar, terus langsung data sudah siap, tinggal disusun. Ya, bikin proposal dulu, jangan lupa deh. Kalau sudah dapat dosen pembimbing, bikin proposal dulu. Tapi tadi udah ngerti caranya, ya. Jadi nggak usah khawatir apa-apa. Jangan lupa, ya. Pokoknya di tinjauan pustaka itu ada subbab-subbab yang merupakan kata kunci. Ya. Kemudian harus ada benang merah. Kemarin kita sudah belajar review kan, dari judul, pendahuluan, tujuan, tinjauan pustaka itu ada benang merahnya. Nyambung semuanya mengandung unsur yang sama. Oke, sukses semuanya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, saya pamit ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih. 1 jam lagi kuliah. Izin, Le, Pak.